Saya sebagai BP Advokasi Bareng Adil. Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini seperti yang Adil tadi antar, kita kedatangan narasumber dari Project Multatuli, yaitu Mbak Rona Nirmala. Jadi sebagaimana yang kita tahu, Project Multatuli itu dari tagline-nya aja intinya voice to the voiceless ya Mbak, memberikan hak bicara, hak suara kepada orang-orang yang tidak bisa bersuara. Nah, mungkin saya tidak berpanjang lebar karena kita terbatas dengan waktu, jadi saya serahkan kepada Mbak Mala untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Arya. Sebelumnya juga ada Adil. Sebenarnya aku senang banget gitu ya bisa dapat kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman pers mahasiswa. Kami di Project Multatuli itu sebenarnya pendekatannya gini, kami tim kecil gitu. Kalau tim tetapnya itu mungkin hanya sekitar 15-16 orang yang basisnya di Jakarta dan pemretnya di Jogja. Selebihnya itu adalah kontributor dan termasuk kita harapannya kita juga bisa berkolaborasi sama teman-teman pers mahasiswa gitu, karena menurut kami membangun narasi publik, narasi yang pro kepada publik itu ya memang seharusnya dibangun sejak dini. Makanya senang banget kalau di sini teman-teman mahasiswa tuh juga mau belajar sama-sama gimana sih caranya kita bisa jadi bagian dari industri media yang tadi disebut Adil ya, inklusif itu. Nah, aku sebenarnya di sini lebih mau share soal Project Multatuli ya. Aku nggak berani kalau mau dibilang ngajarin kalian gitu karena aku nggak punya latar belakang sebagai dosen dan sebagainya. Jadi ini aku share aja apa yang kami kerjakan di Project Multatuli, apa itu Project Multatuli dan bagaimana kemudian kami menggali isu, mengemasnya, terus juga menghadapi berbagai problematika. Sama seperti cerita Adil tadi, kami juga di PM juga dapat banyak represi lah dari kanan kiri karena memberitakan isu-isu yang kata orang itu sensitif, yang sebenarnya harusnya nggak sensitif. Aku share screen ya. Oh sorry, aku belum dapat akses share screen, atau mau dibantu share screen aja? Prim, bisa dibantu Prim buat jadiin host. Aku coba lagi ya, masih belum? Bisa nggak Prim? Udah coba. Coba ya. Oke, sudah bisa. Ini dia presentasiku tuh nggak banyak. Jadi aku ingin memulai kelas hari ini dengan menggali lebih dalam tentang jurnalisme publik. Apa sih sebenarnya jurnalisme publik? Bagaimana landscape media di Indonesia ini apakah sudah benar-benar berpihak kepada publik gitu? Karena kalau konsep umum media adalah pilar keempat demokrasi, artinya dia seharusnya menjadi bagian yang membangun masyarakat demokratis dan sebagainya. Tapi apakah kepentingan yang mereka jalankan, pemberitaan yang mereka terbitkan sudah mewakili isu-isu publik? Nah, kami di PM, kami menyebut diri kami bagian dari jurnalisme publik, public service journalism. Oke, Project Multatuli, kita membangun inisiatif ini tahun 2021 di tengah pandemi, di tengah banyaknya media yang industri media yang gonjang-ganjing karena pandemi juga, karena perubahan kepemilikan, jadi banyak yang dikena PHK, banyak yang tutup dan segala macamnya. Jadi di tengah kegalauan industri media, kami mencoba hadir dengan konsep yang benar-benar berbeda. Bedanya di mana? Karena kami ingin lepas dari cengkeraman kepemilikan media yang terafiliasi sama negara, terafiliasi sama perusahaan besar gitu. Kita bicara tentang perusahaan-perusahaan yang juga merusak lingkungan ya, sawit, tambang dan segala macam, mereka juga kadang juga punya afiliasi ke media-media mainstream kita gitu.
teman-teman mungkin juga sudah tahu lah ini jadi rahasia publik. Nah, kami ingin lepas dari itu supaya apa? Supaya kami bisa bebas kepentingan. Kami tidak bias, kami tidak melayani orang-orang yang membayar kami. Lalu kemudian tujuannya untuk apa? Karena kami ingin melayani isu-isu mereka publik yang nggak dilirik nih sama media-media mainstream yang dimiliki oleh afiliasi negara dan pengusaha itu tadi. Nah, sekaligus kami juga ingin menjadi media yang memberikan warning gitu, semacam warning kepada negara dan pengusaha bahwa kami mengawasi kalian agar kalian menjalani kebijakan, implementasinya benar, jalan, tidak ugal-ugalan, tidak menyelewengkan janji kepada publik. Jadi itu dasarnya adalah memang isu-isu yang diangkat di teman-teman PM ini adalah isu-isu yang juga mungkin ya nggak laku tuh kalau dijual gitu, nggak menghasilkan duit tuh, nggak jadi iklan. Kalau di media-media mainstream kan pasang iklan dan segala macam. Nah, kadang pengiklan juga kurang suka tuh sama isu KS, karena kadang kita ngeberitain isu KS-nya, KS yang dilakuin sama kementerian, KS yang dilakuin bahkan sama kasus-kasus KS yang diduga terjadi di NGO dan sebagainya. Jadi memang agak kurang menarik gitu secara monetisasi gitu. Lalu dari mana nih duitnya PM nih kalau teman-teman penasaran? Jadi memang kita membangun yang namanya sistem membership publik gitu ya. Karena ini bertujuannya untuk publik, maka kami mencoba juga untuk mengajak sama-sama publik nih. Literasi media kita tuh kan rendah banget ya. Kita tahu banyak orang yang kadang terbuainya dengan baca judul aja gitu di medsos, baca judul udah tuh gampang tuh pancing emosinya, bikin komen gaduh dan segala macam tanpa memahami betul isinya seperti apa. Nah, makanya kami juga ingin membangun kesadaran itu di publik, membangun literasi media di publik dengan menyuguhkan pemberitaan yang benar-benar mewakili isu mereka. Makanya ada sistem membership. Tapi memang selain itu kita juga menerima pendanaan dari donor yang punya visi misi yang sama dengan kita. Gitu. Kenapa kami berbeda? Gitu. Jadi kenapa PM itu tadi beda sama mainstream atau mungkin media-media lain gitu ya? Pertama, kita cukup khawatir dengan gurun berita ini ya. Jadi karena gurun berita jadi gini, di Indonesia perusahaan media itu sebagian besarnya berkantornya di Jakarta. Pemodalnya ada di Jakarta. Terus sudah kayak gitu pemerintahannya ibu kotanya di Jakarta. Industrinya perusahaan-perusahaan besar, kantor pusat perusahaan-perusahaan besarnya juga di Jakarta. Semua kepentingan seolah-olah ada di Jakarta. Akhirnya industri media pun jadi juga terbawa-bawa menjadi Jakarta sentris. Kemudian juga mengedepankan terlalu patriarkis dan cenderung melayani elit tadi itu. Makanya akhirnya banyak yang kita sebut gurun berita gitu. Jadinya menyingkirkan mereka-mereka yang tidak dapat porsi pemberitaan seperti masyarakat adat, warga-warga yang tinggal di sekitar tambang, terus kemudian ABK, teman-teman mahasiswa kemarin juga yang misalkan kasus UKT itu dan segala macam. Lalu kemudian kita juga berbicara soal kekusutan informasi. Karena media itu berlomba-lomba siapa yang paling cepat, akhirnya itu tadi problem konfirmasi, verifikasi juga jadi prioritas yang kesekian. Yang penting berita gue naik duluan, yang penting gue bisa duluan nih beritain Sambo seumur hidup vonis gitu, tapi isinya seperti apa itu nggak bisa disampaikan dengan baik. Nah, makanya solusinya adalah dengan jurnalisme publik itu tadi, dan kami juga mengedepankan yang namanya jurnalisme telaten atau slow journalism. Aku rasa ini juga penting untuk teman-teman mahasiswa, pers mahasiswa. Jadi kita jangan terburu-buru, sabar gitu ya, sabar ketika menulis sebuah artikel, apalagi artikel yang katakanlah sensitif itu tadi, isu-isunya sensitif.
kita juga harus memastikan kalau misalkan isu KS, kita harus memastikan korbannya sudah setuju. Kemudian verifikasi, kemudian konfirmasi. Kalau belum dapat itu, jangan dipaksakan, harus dipastikan juga bahwa pemberitaan berimbang itu ya benar-benar berimbang gitu, bukan berimbang karena ya sudah deadline ya jadi berimbang gitu, jangan dipaksakan juga seperti itu. Nah ini jurnalisme telaten. Jadi, bentuknya macam-macam sebenarnya, esai, reportase, kalau di, PM kita juga punya esai foto, kita juga sekarang lagi mengembangkan, multimedia, jadi ada video, ada juga film, pemutaran film, terus juga apa namanya, bahkan pengemasan media sosial kita juga pun, mengusung slow journalism ini, kehati-hatian ini. Bentuknya, in-depth atau investigasi, jadi sebenarnya kalau di PM lebih ke in-depth itu mendalam ya. Kalau investigasi itu membutuhkan tim yang lebih, solid, artinya dedikasi mereka untuk mengerjakan satu isu itu benar-benar udah di situ aja gitu, nggak bisa mengerjakan yang lain dan harus lama gitu, investigasi itu lama. Paling minim itu bisa setahun, kalau kayak seperti teman-teman Tempo itu mereka mengerjakan investigasi bisa setahun, bisa 2 tahun, ya karena benar-benar serius mendalami isu itu. Nah, di PM ini kami lebih, mendalam, mengangkat eee, satu isu tertentu misalkan, kami kan menggarap juga isu dunia pendidikan gitu, misalnya kemarin kita berbicara soal guru, honorer gitu. Nah, itu kita dalami permasalahan guru honorer seperti apa dan segala macam, kemudian, kita terjun ke lapangan, kita wawancara, orangnya gitu, dan kemudian kita tulis secara naratif gitu. Terus kemudian kita juga mengembangkan visualisasi data memang tidak selalu ada gitu karena keterbatasan tenaga juga, tapi pada isu-isu tertentu, kami mengupayakan ada visualisasi data. Nah, di PM ini khasnya adalah kita mengangkat kisah manusia gitu. Jadi, kita berbicara tentang mereka yang terdampak langsung, mereka yang mengalami langsung, dan mereka yang terpinggirkan secara langsung. Jadi, kalau teman-teman, sempat baca beritanya PM gitu ya, memang pasti kita akan mengangkat sosok-sosok tertentu gitu, cerita mereka yang kita gali lebih dalam. Nah itu, eee, jadi mengajarkan kita juga sebagai, jurnalis yang humanis gitulah ya. Dan karena kita juga punya sistem membership tadi itu, maka kemudian kita juga harus transparansi tuh, akuntabilitasnya sama pembaca kita, sama member kita juga harus, selalu terjalin gitu. Jadi, apa namanya, kita juga nggak menutup suara-suara dari luar gitu. Jadi kami kadang, melakukan meeting dengan teman-teman kawan M, member kami sebut kawan M. Kita berbicara tentang isu apa yang mereka concern, yang mereka pengen PM angkat, dan kemudian kita kita bahas di, ruang redaksi, apakah memungkinkan untuk kita angkat atau enggak, dan sebagainya. Dan sebenarnya banyak juga isu yang dari, kawan M ini, dari pembaca kita, yang akhirnya jadi tulisan di PM. Nah, ini tadi ya beda in-depth sama investigasi, nanti aku share aja ini, presentasinya kalau teman-teman butuh. Nah, kami punya serial reportase, sebenarnya ini belum semuanya, ini beberapa, tapi yang rutin kami lakukan adalah ini, masyarakat adat. Isu masyarakat adat tuh di media tuh, masih sangat-sangat minim. Kalaupun ada dikaitkan dengan lingkungan, kadang media-media itu juga kurang bisa memberikan konteks apa pentingnya masyarakat adat bagi pelestarian lingkungan. Nah, kami di sini memberikan perspektif lain bahwa masyarakat adat itu bukan orang yang sebenarnya menderita, bukan orang miskin gitu. Mereka justru orang paling kaya karena mereka nggak perlu tuh sibuk kayak kita gitu kan, kerja mati-matian, mereka kalau mau makan tinggal ambil di hutan, mereka juga tahu cara menjaga hutannya dan segala macam sampai sampai akhirnya kita menikmati hasilnya juga gitu dalam bentuk oksigen dan segala macam. Tapi kemudian kan belakangan hutannya terus dirusak ya.
Nah, percuma lapor polisi. Nah, ini sebenarnya salah satu yang paling kontroversial dan paling banyak banget gitu ya mengundang reaksi. Reaksinya nggak semua positif, tentu saja banyaknya yang negatif, tentu saja yang negatif datangnya dari yang disindir ini gitu ya, dari percuma lapor polisi. Awalnya kita ini pakai hashtag ini untuk artikel di Luwu Timur, apa namanya, kasus dugaan pemerkosaan, mungkin Arya tahu ya, di Luwu Timur itu apa yang kemudian kasusnya itu yang dilaporkan sama ibu kandungnya tidak dilanjutkan oleh polisi. Nah, ini kita tuh sempat dapat serangan digital, website nggak bisa diakses, dugaannya itu apa namanya, DOS. Terus kemudian kita di-doxing juga di media sosial, direktur eksekutif kami, Mbak Evi, pemret kami, Mas Fahri itu juga kena doxing, terus kemudian pemberitaan kita dicap hoax oleh polisi. Tapi yang menarik adalah karena kita membangun media atas dasar kebersamaan dengan publik, kita waktu itu juga menerima bantuan support, solidaritas yang sangat-sangat luas dari teman-teman media juga, dari publik juga, gitu. Jadi kita bisa melawan itu, gitu. Kemudian skrup kecil ini juga kalau baru-baru ini juga lagi rame di Twitter tuh ada kurir yang tiba-tiba meninggal karena kelelahan. Kita pernah bikin tulisan panjangnya, memang di PM itu tulisannya panjang-panjang, makanya kami terbit tuh seminggu cuma 2-3 kali lah, dua itu artikel, 1 itu foto gitu. Nggak pasti nggak akan lebih dari itu karena satu, kitanya juga yang mengerjakan bisa burnout, yang baca pun juga rasa-rasanya bisa burnout, jadi sama-sama memberikan waktu untuk menelaah dan membaca artikel, gitu. Dan ini generasi burnout kayaknya paling relate nih sama teman-teman, jadi generasi MZ ya, apa generasi ZY ini ya, aku lost ini deh, track generasi XYZ ini. Itu kan kalau kita perhatikan kayaknya ditanggungin beban macam-macam gitu, beban harus jadi sejahtera, beban harus punya pekerjaan, lulus kuliah harus sudah langsung dapat kerja. Terus juga begitu juga dengan kurikulum Merdeka itu yang dirancang sedemikian rupa untuk mencetak lulusan yang siap kerja, tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan kadang lulusannya apa, industrinya butuh apa, kebanyakan mismatch, akhirnya nggak nyambung tuh antara lulusan sama pekerjaannya. Nah, ini juga termasuk juga yang kurikulum Merdeka juga program magang yang gila-gilaan, tidak dibayar, pekerjanya lebih-lebih dari yang tetap gitu ya. Nah, ini kita juga mengangkat isu ini gitu. Nah, kami sesak napas ini sebenarnya cerita dari semua yang punya pengalaman ketika pandemi COVID. Sebenarnya yang ingin kami soroti adalah soal pandemi ini bagaimana pemerintah kemudian bertanggung jawab ketika terjadi bencana kesehatan seperti ini. Buruknya manajemen bencana, manajemen penanganan kesehatan itu menyebabkan jatuhnya banyak korban. Saya tidak berbicara bahwa meninggal adalah takdir Allah gitu, tapi hal yang seharusnya mungkin bisa lebih baik, pelayanannya seharusnya bisa diberikan. Kemudian energi kotor ini kami fokus kepada perusahaan-perusahaan perusak lingkungan, penghasil energi kotor. Belakangan kita sedang fokus ke wilayah Indonesia Timur yang lagi dieksploitasi habis-habisan gitu ya, katanya untuk kendaraan listrik itu, yang sebenarnya kendaraan listriknya juga yang beli orang-orang kaya aja gitu, yang orang miskin mah tetap aja tuh desek-desekan di stasiun Manggarai gitu kan ya, naik motor juga kena macet gitu ya, sama aja gitu. Jadi kita nggak ngerasain tuh gimana rasanya naik mobil listrik karena mahal betul. Nah, termasuk juga underprivileged Gen Z. Nah, ini juga lagi-lagi pemerintah itu kan gembar-gembor kan,
Gen Z itu dan yang yang ditonjolkan adalah Gen Z yang anaknya Chairul Tanjung, ya kan, yang udah dari lahir aja udah dijamin kaya gitu, dan dari lahir aja udah dijamin gak bakal susah dapat kerja gitu. Tapi ada yang lain yang seumuran si Putri Tanjung itu yang mau cari kerja aja susah gitu. Mereka dapat gaji UMR Jogja cuma 1,8 tapi kerjanya udah lebih-lebih gitu dari Putri Tanjung jam kerjanya. Nah, itu juga yang kemudian kita angkat. Nah, ini tadi skor kecil, terus kemudian dunia pendidikan. Nah, jadi apa sih sebenarnya topik yang nggak masuk perhatian PM? Sesimpelnya adalah topik-topik yang berurusan dengan elit. Kami tidak mengangkat isu Sambo. Kenapa? Karena bagi kami itu terlalu drama. Bagi kami yang lebih penting adalah bagaimana polisi menjalankan kewajibannya dengan sebenar-benarnya dan tidak menyalahi kewenangan mereka. Polisi bertanggung jawab misalkan pada kasus Kanjuruhan ketimbang heboh-heboh siapa yang selingkuh dari si Sambo atau suami istrinya itu. Jadi nggak penting soal itu. Terus juga kami tidak mengangkat isu pemilu gitu ya, pemilu siapa yang mencalonkan diri nih, ribut-ribut partai ini partai itu gitu, tidak, tapi kami lebih fokus kepada isu-isu teman-teman muda. Bagaimana mereka lebih suara-suara mereka apakah masih optimis atau sebenarnya udah pesimis gitu sama pemilu, sama tokoh-tokoh politik. Nah, itu yang nanti rencananya akan kita lebih dalam di situ. Jadi kami tidak melihat dari atas gitu ya, seperti banyak media lakukan, tapi kami pendekatannya adalah dari bawah, melihat langsung implementasi yang di atas ini bikin jalan atau enggak. Terus kemudian berarti topik apa aja yang diliput selain yang tadi? Tentu saja topik kami yang kami liput itu satu yang paling penting adalah kami tidak juga romantisasi kemiskinan gitu. Karena beritanya kan tentang kemiskinan, tapi kita juga nggak yang terus kemudian kita kayak mengasihani sosok itu dan segala macam, tapi kita lebih melihat ini sebenarnya kemiskinannya karena apa? Sistemkah, struktur yang bagaimana, sistem yang bagaimana. Jadi segala macam permasalahan yang munculnya dari penyelewengan kebijakan, baik itu yang dibuat oleh negara maupun pengusaha, itu pasti akan diliput oleh Project M. Kayak gitu. Nah, kuncinya apa? Ini mungkin teman-teman Persma juga aku bisa berbagi ini ya. Satu, tekun gitu ya. Ini kayaknya memang modal untuk teman-teman wartawan dimanapun baru dan lama. Yang paling senior pun juga tetap harus tekun gitu ya. Sebelum menulis, sebelum mewawancara, pastikan kita punya modal yang kuat. Pastikan kita sudah belanja bahan nih, bahan riset dan segala macam yang cukup. Jadi ketika kita ketemu sama narasumber, ketemu dengan isu itu, kita tahu apa yang mau kita bicarakan, kita tahu apa yang mau kita tulis. Kemudian kita juga nggak haho gitu ketika orang yang menjawab apa, kita malah nggak ngerti ini maksudnya apa ya gitu. Bukan berarti kita harus tahu segalanya, enggak juga. Tidak salah juga untuk bertanya kepada narsum kita, misalkan, maksudnya ini apa ya, boleh dijelaskan lagi, itu juga nggak masalah. Tapi paling tidak kita sudah punya modal awal untuk kita tanyakan kepada narsum kita, sehingga alur pembicaraan, alur wawancara itu menjadi enak. Karena kadang kita juga merasa kalau teman lawan bicara kita agak nggak asik kan kita juga males ya untuk membuka diri. Apalagi yang kita garap adalah isu-isu yang mungkin menggali trauma mereka gitu, menggali hal-hal yang sensitif bagi mereka, dan mungkin menimbulkan ketakutan sama mereka karena kalau gue cerita ini, aduh nyawa gue bisa terancam. Nah, itu teman-teman juga harus bisa pikirin ini bagaimana caranya pendekatan kepada narsum supaya narsum kita juga tetap bisa merasa aman dan nyaman. Itu tadi. Kedua, sabar, jangan terburu-buru. Ini tadi saya sudah mention di awal. Karya yang baik itu butuh waktu, teman-teman harus ingat itu. Jadi walaupun ada juga ya kalau di waktu zaman kuliah juga aku sering dibilang karya yang baik adalah yang selesai gitu ya. Itu juga betul juga, tapi tapi kalau untuk isu-isu yang sensitif dan ketika berkaitan dengan jurnalisme publik, karya yang baik adalah yang butuh waktu gitu.
Terus kemudian yang kreatif, karena kalau di PM itu beritanya panjang-panjang, jadi kita harus mikirin nih gimana orang nggak bosan baca. Tapi sebenarnya kreatif dalam menulis juga penting, misalkan kita mengemas isu itu jadi tidak terlalu terlalu sadistik gitu ataupun terlalu vulgar sehingga yang baca juga masih bisa nyaman. Tuh, juga termasuk narasumber yang diwawancara juga tidak merasa seperti dihakimi atau intimidasi gitu ya, kurang lebih. Sepertinya itu presentasi dari saya yang bisa aku bagi gitu ya ke teman-teman. Aku terbuka untuk diskusinya. Semoga kita punya diskusi yang seru. Jadi kita sama-sama bisa berbagi pengalaman, terus juga mungkin challenge-nya teman-teman pers mahasiswa itu apa gitu. Aku juga sebenarnya pengen denger itu gitu, karena oh iya, aku lupa bilang yang untuk dunia pendidikan itu kita tuh sebenarnya juga lagi mau ngajak kolaborasi sama teman-teman pers mahasiswa untuk ngangkat isu yang soal UKT. Jadi memang kita dalam waktu dekat itu rencananya akan bikin survei soal beban UKT ini gitu lah. Bagaimana kemudian kampus, karena kalau kita lihat juga UKT ini juga dikontrolnya sama kampus gitu, kampus nggak transparan gitu menentukan UKT mahasiswa A harusnya dapat berapa gitu, yang sudah padahal syarat-syarat sudah terpenuhi, surat-surat sudah ada yang diminta, tapi tetap dapat UKT-nya yang misalnya level 2 atau 3, padahal seharusnya dia dapat level 1 kayak gitu. Kurang lebih itu, jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh setelah ini. Terima kasih, aku kembalikan ke Arya. Oke, Mbak Kak. Terima kasih, Mbak. Jadi seperti apa niat diskusi kita bahwa niat baik itu tidak cukup. Jadi tadi sudah dikasih tips oleh Mbak Mala, kita harus giat dan lain-lain. Bahkan kalau saya boleh tadi garis bawahi tadi kata Mbak Mala, bahkan wartawan senior pun harus tekun misalnya. Apalagi kita yang masih pers mahasiswa ini, mungkin begitu. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada teman-teman, entah itu mau bertanya atau seperti yang Mbak Mala tadi katakan, mau sharing-sharing soal kondisinya di LPM, silahkan present. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi silahkan present, atau kalau nggak bisa buka mic-nya bertanya aja di kolom chat. Kalau enggak, aku yang mau nanya dulu, boleh nggak? Ya, boleh Mbak. Sembari kita tunggu teman-teman. Iya, aku tuh penasaran sebenarnya kalau teman-teman Persma itu lebih fokusnya tuh pengennya tuh mengangkat isu-isu apa sih, kasus-kasus yang terjadi di seputar kampus kah atau seperti apa gini. Aku juga punya pengalaman di PM gitu, kami pernah collab sama temen mahasiswa gitu ya, dia waktu itu belum lulus juga. Tapi karena dia di wilayah timur di Halmahera itu, karena dia terdampak langsung sama kerusakan lingkungan, dia tuh concern-nya di bidang lingkungan gitu, senangnya menulis isu lingkungan. Tapi kalau teman-teman yang lain tuh seperti apa sih sebenarnya dari kampusnya masing-masing, isu apa yang sebenarnya paling sering diberitakan, digarap sama teman-teman gitu? Ya, mungkin jelas sekali tadi pertanyaan dari Mbak Mala. Teman-teman di LPM itu fokusnya liput apa? Jadi kalau ada yang teman-teman yang mau jawab silahkan. Mas Alif yang mic-nya mau nanggapi Mas? Ya. Kalau Kak izin jawab aja sih Kak dari saya. Oke, siapa ya? Silahkan present. Oke, Sarifatu Nabil dari UKM Pers. Silahkan. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara singkat sih kami itu membawa isu-isu sekitar kampus sih Kak. Jadi kami meliput ada hal-hal yang memang
perlu diliput nih buat concern bahwa misal nih kalau ada UKT yang memang tadi kakak jelasin tidak ada transparansi, kemudian ada juga hal-hal yang sedang hangat di sekitar kita gitu. Mungkin kan saya dari LPM dari Jember ya, UKM Eksplan. Nah ini mungkin sekitar daerah aja sih Kak. Kalau untuk isu yang nasional itu ranahnya ke PPMI nasional gitu. Terima kasih. Jadi ini Mbak, setiap LPM itu punya punya niche value-nya masing-masing. Ada yang meliput soal isu-isu di kampusnya, ada juga yang di luar kampus, dan beragam. Tidak sedikit juga dari teman-teman LPM yang liput soal hak-hak minoritas, misalnya di UIN, di kampus Islam misalnya, bagaimana kehidupan mahasiswa yang bukan Islam tapi kuliah di situ, apakah kurikulumnya cocok misalnya dan lain sebagainya, atau pelarangan cadar misalnya, atau hak disabilitas di kampus misalnya. Nah, yang menarik itu Mbak, kemarin itu di Makassar ada satu LPM yang meliput soal KS, tapi pelakunya itu laki-laki yang melecehkan mahasiswa laki-laki. Nah, judulnya aja itu udah bias Mbak ya. Dia pakai diksi dosen LGBT bla 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 mahasiswa. Nah itu yang teman-teman maksud tadi, niat baik saja itu nggak cukup. Jadi mungkin itu gambaran aktivitas liputan kita di LPM. Iya, Teman-teman yang lainnya. aku lupa Silakan, Mbak. tadi menyampaikan soal penyusunan judul ini ya gini. Memang kalau saranku ya untuk teman-teman persma yang mengangkat isu sensitif, teman-teman biasanya juga ada editor nggak? Di struktur organisasinya ada editor juga kan ya? Ada Mbak. Karena gini, sayang banget gitu persma itu kan tidak juga bisa dilindungi oleh Dewan Pers gitu misalkan. Karena belum menjadi bagian institusi yang katakanlah profesional gitu ya. Maka ketika ada problem itu benar-benar sulit tuh untuk kemudian kita juga bisa bantu advokasi. Jadi saranku memang untuk isu-isu seperti itu teman-teman bisa konsultasi sama jaringan wartawan di daerah teman-teman masing-masing sebelum publish story itu untuk melihat ini udah baik belum ya? Ini kira-kira kalau aku publish seperti ini aman nggak ya? Gitu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu gitu ya. Artinya juga perlu ada konsultasi. Kalau misalkan nggak kenal dengan jaringan teman-teman wartawan gitu misalkan, bisa juga dengan staf pengajar yang kira-kira pro dengan kegiatan teman-teman. Itu juga bisa konsultasi dulu ke situ gitu. Jadi minimalisir dampaknya. Di kami pun juga sebenarnya kami juga sebelum terbit untuk berita-berita yang sensitif gitu ya, soal polisi, KS, dan segala macam, kami tuh akan setor dulu draftnya ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Untuk kemudian mereka cek, ini udah aman atau belum, kira-kira ada pihak-pihak yang tersudut tapi belum ada konfirmasi dan segala macam, itu kami butuh untuk juga ada istilahnya tuh mata ketiga gitu ya untuk ngecek tulisan itu. Jadi mungkin itu juga bisa dilakukan sama teman-teman gitu. Tadi langsung menjawab dari keresahannya teman-teman. Kalau misalnya diperhadapkan dengan sudah yakini bahwa tulisan kita ini tulisan sensitif ya bisa berjejaring dengan orang-orang yang paham hukum misalnya gitu ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Mbak Faradila, silahkan. Ya, halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Faradila dari LPM Dedikasi. Jadi di sini saya nggak bertanya ya, cuma sharing aja gitu. Tadi kan dari Mbak Rona. Halo Mbak Rona, salam kenal. Ya,
Tadi kan Mbak Rona bilang ya harus konsultasi gitu kan. Jadi sebelumnya saya akan menjawab tadi ya pertanyaan dari Mbak Rona bahwa apa aja sih isu-isu yang diangkat oleh Persma gitu ya. Kalau di kampus saya atau di LPM Dedikasi itu biasanya isu-isu yang hangat gitu ya di kampus. Terus juga kita kan juga ada PJTD, itu juga ada Junlab. Nah itu kita mengangkat isu-isu di sekitar kota aja gitu. Nah terus untuk terkait sensitif tadi, terkait konsultasi ya Mbak, kemarin itu kan saat ini itu kampus saya itu masih tergolong kampus yang kurang ramah terkait gender, terus juga isu-isu gender tuh masih apa ya, kemarin juga ada kasus baru gitu kan. Nah, kita tuh kemarin 1 tahun ini, 1 tahun kepengurusan saya kemarin, itu ada rencana untuk mengangkat terkait KS. Itu udah konsultasi, kebetulan saya juga masuk dalam Satgas itu, saya juga udah berjejaring dengan salah satu menurut saya dosen atau seseorang yang memiliki kapasitas gitu ya. Nah, ternyata saat itu udah lolos. Tapi ternyata ketika sudah mau terbit, sudah mau ada apa ya, ada lampu hijau gitulah ya. Itu ternyata di situ udah lepas gitu aja. Tiba-tiba ya udah nggak ada kabar apa-apa. Tiba-tiba file dari atasnya juga dihapus dan saya juga sama Pemret juga ya udahlah sampai sini aja gitu ya. Mungkin saya juga dapat teguran juga dari atasan kalau hal seperti ini juga sampai saya diceramai waktu itu, menyebar aib itu gini sampai ya seperti itulah. Jadi gimana ya Mbak ya, tadi itu emang benar sih konsultasi dengan dosen atau dengan tapi tetap aja gitu. Jadi saya kadang itu bingung pengen ngangkat isu-isu yang hangat, tapi tetap aja ada halangan dan tetap aja diceramahi. Terlebih kampus saya itu kan kampus yang notabene-nya tuh Muslim atau Islam gitu ya. Jadi waktu saya pengen angkat itu pun diceramai panjang lebar terkait dalil Al-Quran yang emang kami tuh nggak boleh sebagai mahasiswa yang menyebar aib atau dan lain-lain itu. Aduh, kemarin saya pun udah 1 tahun ini, 1 tahun baru ini udah dapat 2 kali ceramah dari dosen saya gitu terkait KS, terkait gender gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi terima kasih Mbak Rona dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih Mbak Radila udah mau share. Kalau kasus KS-nya serius banget, teman-teman berani nggak lapor ke aparat gitu? Atau malah juga khawatir terus apa namanya ya di DO dan segala macam kayak gitu ya? Kalau saranku sih sebenarnya mungkin mungkin juga perlu dijalin tuh ya kerjasama Persma sama jurnalis gitu, teman-teman media gitu. Karena kalau misalkan menurutku kalau isunya benar-benar serius, sayang banget gitu kalau nggak jadi diangkat. Mungkin sama pers kampus nggak diangkat, tapi mungkin sama media bisa diangkat gitu. Tapi aku balik lagi pengen nanya concern-nya teman-teman ketika itu ketika memblow up itu keluar gitu, apakah ada kekhawatiran keamanan juga? Ya itu tadi nanti lulusnya dipersulit atau seperti apa sih? Sorry Pak, kemarin itu ini apa namanya pengurus nasional juga ya di mana di Tulungagung. Ada teman-teman dimensi nggak ya? Teman-teman dimensi itu dari nggak ada ya. Dulu ada pengurus nasional di PPMI, terus dia juga di LPM nulis KS. Mereka di skorsing 2 semester ya, 1 semester kayak gitu. Itu pernah juga terjadi tahun lalu sih Mbak. Iya. Iya. Mungkin Mbak yang diceritain Farah tadi dan yang diceritain Adil itu hanya sekian dari banyaknya represif yang dialami Persma. Mungkin kita pernah dengar kasusnya LPM Lintas. Nah, mereka sampai sekarang itu LPM-nya dibekukan, kasusnya masih mereka dilaporin ke Macet ya.
Aku juga jadi kalau dengan banyaknya laporan represi kampus terutama soal isu KS, aku jadi tertarik untuk kita kemudian di PM untuk kemudian garap ini lagi gitu. Kita sebelumnya juga sudah punya hashtag butuh kampus aman kan, soal KS di kampus juga gitu. Mungkin nanti aku kontak-kontakan sama Adil deh, kira-kira apa yang kemudian bisa kita kerja bareng gitu ya untuk naikin isu ini, sama termasuk yang soal UKT tadi juga kayaknya aku juga pengen ngobrol sama Adil juga soal kemungkinan collab itu ya sama teman-teman. Soalnya kita juga mau nyebarin survei, siapa tahu teman-teman bisa bantuin surveinya juga, jadi kita punya data yang komprehensif gitu. Jadi thank you teman-teman share soal apa ya challenge meliput isu KS ini di kampus gitu. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang mau membagikan pengalamannya selama di Persma dalam meliput, entah itu meliput isu-isu minoritas kah, atau pengalamannya di represif kah? Ya, sebelum itu Mbak, jadi Kampus nggak, misalnya kayak organisasi pers gitu, teman-teman apakah udah pernah coba ngobrol dengan Aji atau organisasi pers semacam itu untuk kemudian didampingi gitu sama-sama apa namanya advokasinya? Sebenarnya kalau isu Persma ini gitu ya, legalitas Persma ini juga yang sampai hari ini kita juga masih bingung nih gimana ya caranya gitu. Yang selama ini PM lakukan adalah akhirnya kita kolaborasinya tidak lebih ke individu gitu, kayak tadi aku cerita itu kan. Kita collab sama teman-teman Persma yang punya ide, punya tulisan gitu yang kemudian cocok dengan PM, itu kemudian kita naikin. Terus enggak, yang UKT ini juga kita collab dengan teman-teman Persma gitu sebelumnya juga. Jadi bentuknya tuh sebenarnya lebih kayak collab gitu, kolaborasi antara Persma dengan PM gitu. Cuma yang melakukan itu kan kayaknya nggak banyak ya media lain gitu kan yang collab dengan Persma dalam konteks yang akhirnya juga apa ya, kalau aku ngelihat kayak pengembangan skill gitu untuk teman-teman Persma juga gitu. Jadi aku juga sebenarnya masih meraba-raba nih bagaimana ya gitu. Kalau update terakhirnya itu skema pengajuan skema itu mentoknya di mana? ya waktu itu Dewan Pers bilang secepatnya akan memberi tanggapan terhadap tiga skema yang diajukan itu, tapi sampai sekarang belum ada. Oh, iya ya. Tapi memang mungkin yang bisa aku sarankan adalah ketika teman-teman mau garap isu yang sensitif, baiknya memang coba kolaborasi deh dengan media lokal setempat gitu ya. Supaya meminimalisir itu tadi, kalaupun nggak naik di pers kampus gitu ya, paling tidak itu ke blow up gitu, syukur-syukur bisa viral gitu. Dan kampus kan juga kalau udah viral kan nggak rata-rata ya, bukan kampus aja juga negara apa segala macam, kalau udah viral kan udah keok tuh, nggak berani kan, aneh-aneh kan. Kayak gitu. Jadi mungkin itu yang saat ini paling mungkin dilakukan, kayaknya itu di sini menurutku.
kita mungkin bisa kembali ke topik ya Mbak. Boleh. Soal Jadi seru ya eh, curhatnya. ya pemberitaan inklusif ya teman-teman. Mungkin sekarang lagi menggarap sebuah proyek yang mengangkut soal minoritas, soal masyarakat adat, soal disabilitas dan lain-lain. Mungkin bisa dan mempunyai kesulitan dalam penggarapan, mungkin bisa bertanya waktunya untuk bertanya kepada Mbak Mala. Boleh share aja, misalkan lagi garap apa, aduh mentok nih narsumnya nggak mau ngomong, gimana ya caranya gitu. Boleh loh. Atau misalkan gini, yang problem yang masih sampai hari ini aku pun juga masih ngalamin gitu. Udah selesai wawancara, udah dapet semua, udah ditranskrip, bingung mulainya dari mana nulisnya. Nah, itu aku juga. Mbak gimana Mbak? Nah, itu aku masih suka mengalami itu. Masih itu kayaknya ya kalau beberapa orang ada yang senang membuat outline gitu. Jadi sebelum liputan gitu ya, mereka bikin perencanaan dulu tuh. Ini akan ngangkat apa-apa terus nanti berangkatnya dari situ. Cuma terkadang antara outline sama di lapangan gitu ketika kita turun ke lapangan gitu, ketika kita wawancara narsumnya itu bisa jadi beda semua tuh. Beda semua apa yang tadinya di bayangan kita ini ceritanya akan kayak gini, ternyata kok dapatnya beda nih quote-nya, ternyata kok quote-nya lebih menarik, atau bahkan yang parahnya adalah quote-nya kok biasa banget ya gitu, kok jadi nggak kelihatan kasusnya. Itu juga aku pernah mengalami gitu. Biasanya yang aku lakukan itu tadi pentingnya untuk tidak terburu-buru adalah skip dulu itu, diemin dulu itu bahan-bahan gitu ya. Terus kemudian mulai baca lagi ulang. Yang akan aku mulai adalah aku mengambil lead gitu ya dari quote yang menurutku paling kuat. Misalkan oh gini, aku sedang garap tulisan soal sampah. Jadi si ibu ini gitu ya cerita waktu dia muda itu dia pernah didaftarin sama bapaknya untuk jadi caleg karena bapaknya ambisi gitulah anaknya untuk aktif gitu. Tapi akhirnya nggak menang karena nggak punya uang. Nah itu aku akhirnya mulai dari situ. Jadi membangun bahwa si anaknya ini menjadi seseorang yang aktif gitu ya, vokal itu ya karena memang sebenarnya bapaknya aja dari dia zaman kecil aja udah ngedorong dia untuk menjadi seperti itu. Jadi penting juga nih untuk teman-teman bisa menggali sisi lain dari story yang pengen diangkat gitu. Kalau kita ngomongin tadi kan aku bilang ceritanya soal sampah, tapi apa hubungannya sama caleg ini? Karena dia akhirnya jadi orang yang aktif untuk mengelola sampah gitu. Nah itu akhirnya berangkatnya dari situ. Jadi setelah teman-teman wawancara, setelah transkrip, bingung mau mulai Gak dari apa-apa ya mana? Mbak mengkhianati outline gitu. Nggak apa-apa loh kenyataannya. Kalau kita malah memaksakan outline tapi ternyata barang yang kita punya gitu ya nggak mendukung itu untuk itu kan lebih parah juga, lebih mengkhianati juga. Jadi menurutku kadang yang di lapangan itu nggak terprediksi banget sih. Jadi teman-teman juga bisa harus fleksibel, tapi tetap harus ada ini ya, ada justifikasinya. Ini kenapa beda banget sama outline? Ini karena di lapangan adanya ini. Yang menarik di lapangan ternyata ini loh, gitu. Jadi bisa ada argumennya juga gitu. Nggak yang terus tiba-tiba berubah aja gitu, nggak jelas kenapanya. Gitu. Jangan juga. Kalau di PM Mbak, kebanyakan tulisan di PM aku lihat itu pakai lead kutipan ya, kenapa itu Mbak? Lead kutipan, nah itu kita harus kadang-kadang tuh itu tadi itu kalau boleh disebut seperti menulis kreatif gitu. Jadi kita memancing ketertarikan orang dulu nih, gitu kan? Kita pancing ketertarikan orang. Ini kira-kira kita mau ngomong soal apa? Mulai dari percakapan yang mungkin paling menarik untuk diangkat gitu. Kadang kita menceritakan dulu nih skena ketika kita wawancara. Misalnya kita wawancara di rumahnya ternyata lagi bangun rumah atau berisik banget apa ini kita ceritain dulu di awal story itu. Kalau di PM kebanyakan rata-rata kayak gitu. Ceritain dulu nih awal
situasi kita nih di sekeliling kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat misalnya di rumah narasumber itu, atau gerak-geriknya narasumber itu kita jadiin buat pembuka. Misalkan ketika diwawancara narasumbernya matanya kemana-mana, atau dikit-dikit pegang hidung, dikit-dikit ngelihat handphone. Nah itu bisa juga untuk kemudian kita gambarkan, oh jangan-jangan orang ini nggak nyaman atau sibuk atau sebenarnya dia deg-degan, panik gitu, takut berbicara dengan kita, kayak gitu. Memberikan kesan bahwa ini ada cerita yang kuat. Ya buat teman-teman nulis untuk kalau wawancara tuh jangan cuma fokus di isunya aja, tapi coba lihat dari sekelilingnya juga, karena itu bisa jadi warna dalam tulisan kita yang menurutku malah jadi menarik banget gitu. Itu tadi sedikit tips menulis dari Mbak Mala. Siapa tadi yang dari Poros Resen? Silahkan. Saya Mas. Oke, silakan. Soliha. Ya, perkenalkan Pak, nama aku Soliha dari Jogja. Sebenarnya aku mau dikit bertanya Mbak, untuk PM kan sering untuk meliput isu-isu yang bisa dibilang sensitif, ada KS dan mungkin kekerasan lainnya. Nah, kadang teman-teman Persma tuh masih bingung gimana cara mendekati narasumber ini Mbak, biar narasumber juga tetap nyaman, apalagi kan pasti ada setelah peristiwa traumatis itu, gimana kita mendekati penyintas itu sebagai jurnalis untuk mau di wawancara. Mungkin itu dulu Mbak. Oke, terima kasih Soliha pertanyaannya. Ini penting ya, penting untuk kita semua sama-sama belajar. Sampai hari ini pun kita di PM pun masih terus belajar untuk isu KS, bagaimana kita bisa benar-benar baik gitu lah ya, benar-benar tidak kemudian menjadi trigger baru bagi korban. Yang perlu teman-teman lakukan adalah berbicara dengan pendamping korban terlebih dahulu. Jadi jangan langsung approach ke korbannya, tapi ke pendampingnya. Pendamping itu bisa siapa aja ya, macam-macam ya. Bisa ada yang dari lembaga pendampingan khusus, bisa jadi mungkin teman dekatnya, keluarga dekatnya. Tapi kalau KS itu biasanya justru sama keluarga tuh nggak terlalu dekat gitu, maksudnya keluarga nggak terlalu paham isunya gitu, karena kadang korban tertutup kan sama keluarga, malah takut mereka dimarahin dan segala macam. Bisa ke teman terdekatnya gitu ya, ke teman-teman riset dulu nih, kira-kira dia punya pendamping nggak ya, kalau nggak punya pendamping kira-kira dia ada teman dekatnya siapa ya, coba dekati dari situ dulu. Sampaikan maksud dan tujuan teman-teman apa, ajak ketemuan pendamping dan segala macamnya, tanyakan ke mereka kira-kira kalau si A ini diwawancara bisa nggak ya gitu. Itu dulu gitu. Jadi biar ini menjadi pihak penengah gitu yang akan menyampaikan pesan teman-teman ke korban langsung. Jadi nggak langsung dari teman-teman ke korban gitu. Itu sih. Kayaknya itu juga banyak dibahas di buku yang dirilis sama PM itu juga ya. Nah, ya, itu yang linknya ada baca di juga. kolom chat, silahkan. Betul. Ya, gimana kawan-kawan, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, aku aja yang nanya. Ini Mbak, sesuai di topik diskusi kita, kadang memang kita di dalam menulis tidak luput, entah itu karena pemilihan bahasanya atau penggunaan struktur kalimat dan lain-lain. Nah, itu untuk meminimalisir kecelakaan pemilihan diksi misalnya itu gimana, Pak? Terkhusus ketika kita meliput soal minoritas. Ya, itu juga bagus tuh. Menurutku itu tadi ya, mata kedua, mata ketiga itu penting gitu, karena sebagus-bagusnya tulisan tetap butuh
lapis kedua, lapis ketiga untuk memastikan bahwa tulisan kita itu sudah baik atau belum. Gitu. Bahkan sekelas pemretnya PM pun juga kalau dia lagi nulis itu yang edit juga borongan gitu. Tidak kemudian dia langsung publish sendiri juga enggak gitu, karena kami percaya bahwa tetap harus ada yang ngejagain gitu, sama-sama ngejagain. Jadi berbagilah dengan teman-teman, mungkin dengan editornya atau dengan teman-teman sendiri gitu ya. Ini kira-kira tulisan gue udah bagus belum sih? Tulisan gue udah ini, walaupun mungkin teman-temannya kurang paham juga gitu ya penulisan yang baik seperti apa. Tapi pemilihan bahasa itu, diksi itu kan interpretatif dan itu beda-beda kan tiap orang. Mungkin kita bisa tanyakan, menurut kamu aku nulis kayak gini, kamu paham nggak maksudnya apa? Menurutmu kata-kataku ini kira-kira akan bikin orang marah nggak, kayak gitu. Sesimpel itu aja, bukan teknik penulisannya gitu ya. Jadi itu tadi sih, butuh mata kedua dan mata ketiga itu tadi. Mbak, kan kalau misalnya di beberapa media, misalnya Tempo, mereka kan itu punya redaktur bahasa sendiri ya. Nah, misalnya kan kalau di beberapa media nggak punya. Itu aku mau nanya, sejauh mana mata kedua, mata ketiga itu siapa saja? Apakah boleh di luar redaksi atau orang-orang tertentu gitu? Kalau di iya, kalau media-media besar betul tuh punya copy editor namanya untuk yang pemeriksaan bahasa itu. Kalau di PM ya karena orangnya cuma dikit, tapi karena tulisan kita itu sebenarnya nggak banyak, lapis kedua, ketiga kita itu sesama editor, dan kemudian terakhir itu pemret. Itu terakhir biasanya. Jadi aku misalnya ngedit tulisan ngedit tulisan Arya deh, Arya kirim tulisan ke PM, aku yang edit. Setelah aku selesai ngedit, itu akan aku share ke newsroomnya redaksi untuk kemudian teman-teman biasanya yang juga baca tuh ada teman-teman dari redaksi foto, karena mereka juga perlu kan untuk pasang foto, jadi mereka untuk lihat kira-kira tulisan ini fotonya gimana. Nanti mereka tuh juga kadang ini udah benar Mal tulisannya gitu ya. Sorry, aku dipanggilnya malah di kantor ya. Ini udah bener Mal, ini kayaknya ada typo deh. Ini kayak gini-gini deh gitu. Nah, itu mereka akan kasih masukan. Setelah semua dari foto artikel sudah oke, terakhir akan dicek sama PM sebelum akhirnya benar-benar publish. Jadi kalau di PM lapisnya kayak gitu. Jadi sebenarnya apakah boleh ya gimana? orang di luar redaksi itu gimana? Orang luar ya. Kalau dalam newsroom sebaiknya memang bukan orang luar redaksi ya, karena nanti tanggung jawabnya jadi kemana-mana tuh. Padahal sebenarnya kalau untuk urusan keredaksian ya tanggung jawabnya di redaksi gitu. Jadi memang baiknya enggak. Cuma biasanya kalau kami setelah publish itu langsung buru-buru siapapun yang nge-publish itu harus share artikelnya dulu ke link internal untuk teman-teman di luar departemen, di luar redaksi untuk sama-sama baca. Jadi mereka juga nanti akan cepet tuh kasih masukan. Enaknya di online adalah ketika ada berita yang, ketika ada kalimat typo apa segala macam itu masih bisa kita benerin langsung gitu ya. Kalau cetak kan udah nggak mungkin tuh ya, udah terbit dan segala macam. Kalau online itu masih bisa. Hanya typo ya yang dibenerin, tapi kalau misalkan ada pembenaran yang misalkan kutipannya salah atau faktanya salah, itu kita wajib memberikan catatan redaksi. Contohnya kayak artikel ini telah diperbaiki dalam perihal bla 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 pada kapan. Itu tuh harus gitu. Itu namanya tanggung jawab kita gitu terhadap produk jurnalistik yang kita buat gitu. Tapi kalau typo biasanya enggak. Ya misalkan kayak tulisannya kurang huruf apa segala macam itu langsung dibenerin biasanya kayak gitu. Gimana kawan-kawan, ada pertanyaan untuk Mbak Mala atau mau curhat lagi? Silakan. Kalau teman-teman punya usulan gitu ya, kirim aja ke redaksi@projectmultatuli.org. Nanti kalau oke, kalau cocok kita bisa dalami sama-sama terus teman-teman nulis buat PM. Gitu. Silakan monggo. Maksudnya usulannya gimana tuh, Mbak? Usulan topik, usulan misalnya dalam apa? bentuk short atau gimana? Arya di Makassar ya, misalnya. Misalnya di Makassar lagi banjir kan.
banjir yang gila-gilaan kan. Yang sebenarnya tahun-tahun sebelumnya nggak kejadian tuh kayak gitu. Terus Arya pengen cari tahu nih sebenarnya kenapa sih penyebabnya banjir ini, apa benar-benar gara-gara perubahan iklim? Perubahan iklimnya sebelah mana, yang hujan deras, air laut naik, atau gara-gara hutannya hilang gitu. Terus Arya riset dulu kan, oh ternyata gara-gara hutannya nih. Hutannya hilang sama siapa? Oh ternyata perusahaan sawit gitu kan. Nah, Arya pengen pengen bikin nih, ini perusahaan sawit ini gini terus kayak hutan yang masyarakat adat ini hilang, akhirnya jadi longsor di situ, longsor ya akhirnya jadi ke kota banjir. Silakan kirimkan proposalnya aja ke kita. Nanti kita akan bahas sama-sama kira-kira proposal itu oke atau perlu didalami lagi. Kalau biasanya kalau yang benar-benar kurang oke itu biasanya kita lepas dulu gitu. Silakan teman-teman cari usulan lain gitu, kirim lagi ke kami. Tapi kalau misalkan ini ada potensial untuk jadi oke, itu biasanya kita akan tektokan. Coba deh gali yang ini, kita ajak, misalnya kita akan ajak Arya nih untuk coba Arya lihat yang ini benar nggak faktanya kayak gini? Kalau benar, ambil angle ini aja, kayak gitu. Baru kemudian Arya bisa bikin tulisan soal itu. Gitu. Atau mau konsultasi dengan aku juga dulu juga boleh gitu. Misalkan ada usulan apa gitu, top ide apa, boleh email dulu ke aku, aku punya ini nih, tapi aku belum tahu nih galinya enaknya yang mana ya, angle-nya gimana gitu. Itu boleh. Nanti email ke aku. Namaku rona.nirmala@project.multatuli.org. Gitu. Oke. Pertanyaan, ada tanggapan, ada curhat, silahkan. Waktu kita masih banyak sampai pukul 9 WITA ya. Aku kan WITA. WIB. Oh, dia di Iya, Wita loh. Dia Dia di Wita loh. Ini kalian memang biasa Ya, jadi ada masih ada FGD banyak ini? waktu. Kegiatan Kenapa, kalian Mbak? ini memang rutin ya? Rutin dilakukan gitu? Ini kalau Silakan dijawab, Dil. kalau klinik ini baru, ini kan program pengurus nasional kan tiap tahun ganti ya Mbak ya. Jadi tiap tahun juga ada program, cuma program kita kan karena kita PPMI kan nggak nggak ada donor gitu ya, sehingga kita maksimalin jaringan. Terus program ini nanti berlanjut sih Mbak, tiap minggu ada. Kalau minggu depan tuh sama Konde Mbak, Oh ya, menarik. isu perempuan terus sama teman-teman aktivis di Bangsa Mahasiswa sama Blok Politik Pelajar. Jadi soal keredaksian advokasi tiap minggu sekali gitu sih Mbak. Oke. Iya tuh, sama Konde lebih bisa mendalami isu-isu KS tuh dengan teman-teman Konde. Kami sebenarnya satu kantor juga dengan Konde. Ya, sharing ya, kantor sharing ya Mbak ya. Gimana? Kantornya sharing berempat Iya gitu ya. betul, kantornya sharing. Sama, kita juga nggak punya modal, Adil. Mbak dulu di Persma nggak Mbak? Dulu enggak, aku dulu tuh cita-citanya nggak jadi jurnalis, jadi nggak usah ditanya backgroundku apa ya. Terus kenapa bisa Mbak di Kenapa ya? Dulu tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba tahun-tahun terakhir magang kan, terus tadinya aku tuh tertariknya jadi reporter TV, kayaknya keren kan depan kamera. Tapi setelah dipikir-pikir, kok aku tuh yang orangnya, kalau anak sekarang bilangnya introvert gitu ya. Nggak bisa, aku tuh selalu gemeteran, selalu keringet dingin, nggak bisa aku kayaknya. Terus akhirnya magang waktu itu, kebetulan, ya inilah ya, bias Jakarta banget ya. Kebetulan waktu itu tuh, iya ada media bahasa Inggris lah, dia baru buka. Terus aku iseng ngelamar untuk magang di situ dan diterima. Terus lanjut dari magang ditawarin jadi ya wartawan junior gitulah. Ya udah lanjut aja terus. Jadi senang nulis gitu.
Jadi nggak sengaja juga sih. Sebelum di IPM di mana, Mbak? Sebelum di PM tuh aku di Beritagar, tapi medianya udah tutup, bye. Hilang tuh udah. Sebelumnya lagi di Jakarta Globe. Sebelumnya lagi tuh aku pernah bantuin. Jadi Microsoft Indonesia dia bikin kayak, kalau kalian pakai laptopnya Microsoft, dia tuh ada feature news. Nah, itu aku yang kurasi gitu lah. Waktu itu kerjaanku itu mengkurasi. Setelah di Beritagar aku sebenarnya sempat freelance 3 tahunan lah gitu. Jadi di PM Iya, Mbak. juga Kan baru. anak-anak LPM bahkan jarang yang lanjut ke media jadi wartawan, Mbak. Karena kalau Gajinya ketemu kecil ya? dengan media mainstream, bukan, Mbak. Kalau ketemu dengan media mainstream itu apa ya? Kayak idealisme kita tercabik-cabik gitu. Betul, betul. Kalian merasa ini ya, kayak Iya kan? merasa apa ya, kayak aduh gue berdusta dengan hati nurani gue gitu kan. Iya, iya. Iya, paham. gitulah kurang lebih, Mbak. Iya. Tapi janganlah, maksudnya aku kemarin tuh kayaknya juga banyak riset yang bilang kalau sekarang jarang gitu yang minat jadi wartawan, tapi janganlah, tetap harus gini, sebelum kebebasan informasi itu jadi nggak bebas gitu ya, karena ini arahnya udah kayaknya makin ke situ gitu, jangan sampai industri medianya juga makin dikuasai sama yang begitu-gitulah gitu. Jadi teman-teman, aku pikir juga media-media independen di daerah tuh juga banyak tuh. Kayaknya walaupun kecil-kecil gitu ya, ya emang sih harus berkorban dulu ya gitu. Ya, itulah tantangan industri media. Aku juga kalau ngomongin ini juga kayak miris sendiri gitu juga, kayak ya ampun, sedih banget. Ya, ada kenapa Sarifah, silakan. Kak, izin bertanya sama sharing ya, Kak. Jadi langsung Boleh. Ini kan kalau mau mulai liputan itu kan emang dari kita emang udah ada persiapan pertanyaan nih, tapi pada saat peliputan ke narasumber, biasanya narasumber itu kan kayak curhat panjang lebar, tapi kitanya juga pengen langsung tanya nih, Mbak, gitu kan. Nah, sedangkan kita tuh kan kayak memang dikejar waktu, entah itu ada kegiatan lain, kemudian hal-hal yang tak terduga lainnya. Nah, dari Kak Rona ataupun tim yang lainnya di Kakak itu gimana tuh, Kak, menyikapi itu? Atau kita ikut dengerin curhatannya kah? Atau memang kita, misal bapaknya kita, Pak, ini kita durasi atau gimana gitu, Kak? Gimana tuh, Kak? Iya, benar. Nggak Betul, ngasih, betul. kan kita juga nggak ngasih, ya istilahnya honor, ya mungkin jarang sih kalau kita ngasih itu kan kita kayaknya kayak nyogok sih, Kak, ya, tapi gimana tuh, Kak? Dari sini paham nggak sih dari saya? Makasih Sarifah. Kita baiknya jangan kasih apa-apa ke narsum ya, jadi takutnya nanti jadi ya itu tadi nyogok itu betul. Juga kita juga kalau bisa jangan terima apa-apa supaya nggak bias gitu ya. Soal motong omongan narsum, sebenarnya emang kerja wartawan itu 50% itu memang riset, menulis, membaca, analisis. Nah, 50% sisanya adalah mendengarkan ya. Itu udah pasti kayak gitu. Apalagi kalau kita ngebahas isu-isu humanis, isu yang berhubungan dengan feature-feature gitulah ya, kisah manusia. Itu kan kita menggali isi hatinya ya. Kadang orang digali isi hatinya kan bleberan tuh, langsung dia curhat panjang lebar gitu, ngerasa udah nyaman. Memang baiknya jangan terus kemudian diputus gitu, tapi diingatkan aja dengan baik gitu ya. Dikembalikan lagi ke topik awalnya gitu. Kalau udah selesai dia ini, kira-kira ada jeda napas nih. Biasanya kalau yang aku lakukan adalah jeda napas. Ketika narsum itu kan kadang capek ngomong juga, terus ada jeda napas nih. Tarik napas, masuk tuh dengan pertanyaan, Pak, kalau yang kayak gini gimana? Jadi potongnya tuh jangan memberikan kasih tahu bahwa Pak, kita kena durasi nih waktu, nanti takutnya dia malah ya kalau nggak ada waktu ngapain wawancara saya gitu. Nanti takutnya dia responnya seperti itu kan. Jadi teman-teman juga kayak harus bisa baca nih ininya apa
situasinya gitu, supaya juga nggak menyinggung narsumnya gitu. Kalau bisa dipotong pas jeda napas, potong di jeda napas aja gitu. Oke, Gimana? masuk. Baik. Masuk ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Mbak, kalau nggak ada pertanyaan aku lagi yang lain. Boleh. Ya, ini kan di PM itu banyak ya, emang itu kan tujuannya memberi suara pada orang yang tidak bisa bersuara. Pernah nggak Mbak yang itu tadi aku bilang blunder lah gitu? Blunder Yang niat maksudnya baiknya, ya niat baiknya, yang mulanya punya niat baik tapi malah jatuhnya, kok jatuhnya gini ya. Dan ketika itu terjadi, gimana caranya Mbak? apa yang dilakukan ya? Ya, Blunder banget. Oh, ini ada satu kejadian kita pernah ngeliput soal masyarakat adat, perempuan masyarakat adat. Jadi yang kita wawancara, yang kita ambil tokohnya itu emang kebetulan udah sepuh banget gitu lah, udah sepuh gitu. Dan katanya juga ada agak apa namanya, amnesia, lupaan lah ya gitu ya. Nah, ketika artikel itu terbit, keluarga itu protes, nggak setuju, dan bilang bahwa itu bukan pernyataan yang keluar dari ibu saya gitu, dan kita minta maaf dan segala macam. Nah, mekanismenya di PM itu ketika ada yang protes terhadap pemberitaan, maka kita ikut jalurnya Dewan Pers dengan memberikan hak jawab. Gitu. Jadi kita berikan dulu hak jawab. Silakan tuliskan hak jawab kalian gitu. Nanti kalau memang apa namanya hak jawab itu masuk di akal, argumennya kuat, maka kita mediasi lewat hak jawab tuh. Gitu. Tapi tidak serta-merta kemudian kita apa ya mengatakan bahwa tuntutan itu benar ataupun mengatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah benar gitu. Kita juga tidak boleh berposisi seperti itu juga gitu. Ketika kita salah ya kita salah gitu. Seperti yang kita juga pernah yang untuk kasus KS itu. Jadi memang ada satu tahapan yang terlewat. Kemudian kita dapat kritik gitulah dari korban bahwa tahapan ini terlewat gitu. Maka kami kemudian juga harus berbesar hati dan belajar dari pengalaman itu gitu, dan kita meminta maaf, dan itu perlu sebenarnya dilakukan oleh oleh kita semua gitu. Jadi prosedur-prosedur itu tetap harus dijalani sesuai dengan apa ya, argumen-argumennya tadi, situasinya tadi itu kita lihat dan segala macam. Seperti itu sih. Jadi kalau jadi blunder, kalau misalkan blunder pas sudah dinaikin beritanya salah gitu ya, salah total semuanya, ini berita yang berdasarkan fakta yang palsu. Semoga sih enggak ya, jangan sampai gitu, jangan sampai, karena setiap pengerjaan artikel itu kita kerjakan dengan sangat lama dan penuh kehati-hatian gitu. Jadi tapi namanya manusia ya, tetap aja kan ada keselip-keselipnya. Kalaupun memang kita salah, ya kita juga harus berani minta maaf, itu sih. Itu. jadi nggak apa-apa ya Mbak, media itu minta maaf dan Nggak apa-apa. sesuai prosedur memberi hak jawab. Betul, Ya. betul. Nggak ada salahnya kok. Jangan ini juga lah, jangan aku tuh terganggu dengan yang sok-sok superior gitu. Kayak aku apa, ini kan produk jurnalistik, ini sudah benar ya. Aduh. Kalau salah ya salah gitu kan. Jadi nggak boleh superior. Apa bedanya kita sama negara kalau kita kayak gitu? Ya kan? Ini mahasiswa semua kan, nggak tiba-tiba ada tamu yang lain. Tamu yang lain. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oh ya,
Ya ini Mbak, di Makassar itu pernah juga di salah satu LPM meliput KS. Nah, yang menariknya kan biasanya representatif itu datang dari pihak kampus atau ya pihak kampus. Di LPM itu malah konfliknya itu vertikal. Mereka dicari-cari sama Teman sendiri. ya seniornya sendiri. Oh. Nah, ya, ya. Noval mungkin bisa cerita Noval. Gimana Arya? Ya, soal yang kemarin estetika. Oh ya, kenalin Mbak Mala, aku Noval. Halo. Dan si Arya juga. Kebetulan saya di PPMI, juga di ini LPM Estetika di Makassar. Oh ya, di periode saya kemarin waktu tahun 2021 itu kita pernah juga melakukan ini liputan KS. Nah, dari liputan itu kita berhasil mendapatkan 34 kasus Mbak di kampus itu. Nah, itu melibatkan salah seorang profesor dan juga sisanya itu dilakukan sama ini orang-orang di dalam kampus, dalam artian mahasiswa. Bahkan senior-senior yang sudah lama lulus itu termasuk juga menjadi pelaku. Nah, kemudian tekanan yang datang dari dampak penerbitan kasus itu ya sebenarnya datangnya dari pihak-pihak senior itu, Mbak. Iya, karena kebetulan di dalam kampus juga itu kita ada mengenal istilah, kebetulan fakultas itu namanya FBS, Fakultas Bahasa dan Sastra. Jadi ada nilai yang ditanamkan sama senior-senior FBS 1 gitu. Jadi apapun ketika ada masalah di dalam kampus itu tidak boleh disebarluaskan. Nah, ini yang menjadi kendala kita di lembaga pers. Jadi ya termasuk itu kasus KS juga. Makanya setelah sebulan semenjak penerbitan kasus itu kan saya sampai dicari keberadaanku, dilacak kayak gitulah, sampai aku putuskan untuk keluar dari Makassar selama sebulan 2 bulanan itu. Karena seperti itu Mbak. Sama juga kayak kemarin yang baru-baru ini kami terbitkan lagi terkait kasus donasi kebakaran yang ternyata uang donasinya itu mereka gunakan untuk mabuk-mabukan di kampus. Ya, mereka ini untuk mabuk-mabukan mengatasnamakan isu-isu kemanusiaan kayak kebakaran. Ya, kita terbitkan kembali dan bentuk represi yang diberikannya sama kayak gitu juga. Tekanan dari senior. Itu aja, Mbak. Terima kasih Noval. Saranku ini deh teman-teman juga sekali waktu luangkan gitu satu kelas ngundang LBH. Ada sesi kelas yang ngundang LBH. Karena untuk urusan hukum kayaknya mereka lebih berkompeten ya, LBH pers gitu terutama. Jadi teman-teman juga bisa share nih, terus dapat masukan kira-kira dari LBH tuh baiknya teman-teman pers mahasiswa nih harus gimana gitu kali ya. Jadi di Makassar itu Mbak, kita teman-teman LPM, teman-teman warta foto, Aji dan LBH itu kita bentuk sebuah koalisi namanya Koalisi Jurnalis Makassar. Jadi itu ada beberapa LPM dan organisasi profesi wartawan di situ. Jadi itu sebenarnya ya sering kontak-kontak lah sama. Iya. Baik tuh untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman LBH, Aji gitu ya, untuk kemudian teman-teman bisa tahu nih kira-kira kalau dapat masalah seperti ini harus bagaimana kayak gitu. Oh ternyata udah ada kelas navigasi. Good. Itu di Pekan. Ya, gimana teman-teman? Ada pertanyaan atau kalau nggak ada kita kasih sesi closing untuk Mbak Mala. Kayaknya udah nggak ada deh Mbak. Oke, sip. Ya, silakan Mbak.
Teman-teman terima kasih banyak. Aku tuh seneng banget bisa berbagi. Terus tadi teman-teman cerita tantangan-tantangan di lapangan. Aku cuma berharap supaya teman-teman jangan cepat menyerah gitu. Tetap semangat. Kalau nggak ada teman-teman nanti nggak ada penerusnya juga nih gitu kan. Masa PM sampai jompo gitu ya, kalau PM-nya masih ada yang mudah-mudahan belum dibredel gitu ya. Amin. Masa aku sampai jompo masih aja kerja gitu kan, kita butuh penerus juga yang kritis. Jadi jangan mudah menyerah. Dan itu tadi pesan aku satu, jangan lupa kirim usulan ke PM ya, tulisan kalau teman-teman mau nulis silakan, bisa ngobrol dulu sama aku via email, karena kalau chat kadang aku balasnya lama, kayak boleh nih aku tulisin. Iya. Soalnya kemarin Adil aja email ya WhatsApp-nya aku balasnya lama banget, kasihan ya. Email langsung kirim pertanyaan yang banyak, jadi aku balasnya bisa sekaligus. Gitu. Silakan. Jadi itu aja, terima kasih banyak. Semoga apa yang aku sampaikan malam ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih Mbak Mala. Mbak, Sama-sama. kita bisa foto dulu nggak? Boleh dong. Tapi aku belum Adil, mandi loh ini. silakan. Tapi kan nggak kelihatan ya. Silakan dipandu dulu. Oke, teman-teman bisa buka kamera ya. Bentar aja. Menit ya paling. Iya, ini aku sama Arya masih di pin loh, nanti nggak bisa rame-rame. Udah aku ini Mbak, udah aku Oh, udah. ganti. Udah. Teman-teman bisa buka tuh yang belum. Udah ya. Satu, dibuka dulu deh. Bentar aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah teman-teman? Oke Mbak, Thank makasih you. Mbak Mala, makasih Kalian teman-teman. keren-keren. Aku Sampai pamit jumpa ya. di pekan depan. Ya, Sampai makasih, ketemu Mbak. lagi. Sama-sama. Mari. Ya, Jadi teman-teman, oh, gimana ya? lanjut. Ya ini kelas kita bakal berlanjut terus ya. Nah, itu. Minggu-minggu ini, minggu depan, besok Sabtu itu sama Bangsa Mahasiswa dan Blok Politik Pelajar. Itu pembahasannya soal pers dan aktivisme mahasiswa. Terus minggu kedepannya ada lagi sama Konde, itu fokus ke isu perempuan. Jadi bagaimana pers mahasiswa meliput isu perempuan, itu sama Konde tanggal 24. Jadi ke depan pasti banyak agenda. Minggu ke depannya lagi sama LBH Pers dan sama jaringan yang lain. Nah, grup itu bakal digunain untuk berbagai macam kelas yang bakal dilaksanakan. Kayak gitu, teman-teman. Jangan lupa isi presensi ya, yang tadi udah di-share itu ya. Terus nanti kalau ada teman-teman yang lain masuk di grup itu, berarti itu peserta yang bakal join di diskusi ataupun di kelas selanjutnya. Gitu. Terus materinya udah aku kirim ya di grup ya. Minggu sama Konde itu bakal nanti ada ada follow up opini. Jadi teman-teman nanti akan difasilitasin untuk nulis di Konde. Jadi minggu depan bakal ada kelas yang menarik dari Konde. Nanti yang ngisi Mbak Nita, wakil pemret dari konde.co. Kayak gitu. Gitu aja ya. Dan teman-teman boleh meninggalkan forum ya. Nopal, kamu balik ke Makassar? Apa? Gimana? Kamu balik ke Makassar? Rencana akhir bulan ini, cuy. Ada kurus ke sini, Bella. Kamu di mana, Pal? Lagi di Kendari, Del. Kebetulan lagi garap sesuatu di sini. Lama banget. Paling garap skripsi. Dan